Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa anta arhamur rahimin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga alhamdulillah kita mampu hadir di majelis ilmu ini dalam rangka memahami agama Islam, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, marilah kita tetap amalkan dan lafazkan dengan berbunyi Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, dengan penuh harapan semoga dari setiap salawat yang kita ucapkan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita maksimalkan upaya kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan ini, kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada malam hari ini pematerinya Ustadz kita, Ustadz Baihaqi Abduha. Tetapi karena beliau sedang berada di luar kota, maka jadwalnya diganti dengan jadwal saya. Maka pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang fiqhul ibadah. Masih dalam memahami fikih ibadah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkupas, membahas dengan selesai, membahas dengan tuntas sunnah ab'ad, sunnah maksudah menurut mazhab Imam Syafi'i. Sunnah dalam solat, kalau kita tinggalkan atau kalau kita luput daripada gerakan solat tersebut, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Ada dua. Pertama, duduk tahiyat awal dan perangkatnya membaca salawat, kemudian membaca tahiyat awal. Kemudian yang kedua adalah kunut pada saat solat subuh. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kunut subuh dengan kesimpulan imam mazhab yang 4 itu terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama, golongan yang menyatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak ada, atau mengatakan kunut subuh itu tidak disunnahkan, yaitu golongan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian golongan yang kedua yaitu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya kunut subuh itu ada, kunut subuh itu disunnahkan untuk kita amalkan pada saat solat subuh. Kedua kubu memiliki hujjah, memiliki dalil akan pendapat mereka. Maka karena kita menerapkan mazhab Syafi'i di dalam pengamalan ibadah-ibadah kita,
maka kita mengikut Imam Syafi'i untuk melaksanakan kunut pada saat solat subuh. Imam Malik juga menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah, akan tapi tempatnya berbeda. Imam Malik menyatakan bahwasanya kunut subuh itu sebelum ruku', akan tetapi Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu setelah ruku' atau setelah i'tidal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada rasanya alasan untuk bersih tegang, untuk konflik, untuk berselisih pendapat mengenai kunut subuh, karena ada dalil masing-masing yang dijadikan hujjah. Maka silakan kita amalkan kunut subuh sebagaimana mazhab Syafi'i menyatakan sunnahnya kunut subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, maka kita lanjutkan kajian kita. Kalau sebelumnya kita membahas sunnah hayat, sunnah maksudah, kalau luput kita melaksanakannya, kita disunahkan atau disyariatkan untuk sujud sahwi, maka selanjutnya ada pembahasan yang namanya sunnah hayat. Sunnah hayat. Di dalam fikih Syafi'i ada 3. Pertama, rukun solat. Kemudian yang kedua, sunnah ab'ad. Rukun solat sudah kita bahas. Sunnah ab'ad sudah selesai pembahasannya. Maka yang ketiga, sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat merupakan kebalikan dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad kalau kita luput dalam melaksanakan sunnah tersebut, disyariatkan untuk sujud sahwi sebagai penyempurna gerakan sholat tersebut. Maka sunnah hayat, kalau kita tidak melaksanakan sunnah hayat tersebut dalam sholat kita, maka tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu aja bedanya, Pak. Sunnah ab'ad kalau luput disyariatkan sujud sahwi 2, kunut subuh dan tahiyat awal. Sunnah hayat kalau luput kita tidak laksanakan dalam solat kita, maka tidak menjadi sebuah masalah, bahkan tidak sampai derajat membatalkan solat. Artinya solat kita tetap sah. Solat kita tetap sah, tidak membatalkan solat, dan tidak pula mesti disempurnakan dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah hayat. Lalu apa saja bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah termasuk sunnah hayat tersebut? Banyak, kita akan bahas satu persatu, dan sebagiannya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama, sunnah hayat menurut mazhab Syafi'i adalah melafazkan niat. Melafazkan niat. Ini perlu dipahami bapak-bapak, ibu-ibu, beda berniat dan melafazkan niat. Niat, berniat itu rukun, tapi melafazkan niat itu adalah sunnah. Bisa dipahami, Pak, ya? Berniat kita dalam hati hendak melaksanakan sholat itu rukun. Kalau tak berniat, tak sah sholatnya. Tapi melafazkan niatnya itu adalah sunnah. Ya, Pak. Maka di sini terjadi beberapa pendapat bagaimana hukum melafazkan niat dalam sholat. Maka menurut mazhab Syafi'i melafazkan niat itu sunnah. Adapun berniat di dalam hati, bertekad, berkeinginan untuk melaksanakan sholat, itu adalah rukun. Bisa, Pak, ya? Dalilnya sama, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini sesungguhnya perkara itu adalah tergantung pada niatnya. Tapi melafazkan niat itu adalah sunnah. Ketika kita hendak sholat, usolli sholat as-subhi, ya, itu hukumnya sunnah. Sunnah, Pak, ya. Artinya apakah harus dilafazkan? Kalau pertanyaannya apakah dia harus dilafazkan, maka jawabannya sunnah untuk dilafazkan. Tidak dilafazkan usolli, akan tapi kita sudah berniat di dalam hati, diri kita berkeinginan untuk melaksanakan sholat,
itu sudah sah salat kita karena rukun berniat sudah terpenuhi. Tetapi bagaimana kalau melafazkan niat? Melafazkan niat kita mendapatkan pahala sunnahnya. Itu yang pertama, sunnah hayat. Kemudian yang kedua, lalu masalah niat Pak ya. Niat bagaimana kalau melafazkan niat? Kapan kita melafazkan niat? Kapan kita berniat? Apakah ketika takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram? Ya Pak. Ini menjadi pembahasan juga. Berniat itu kapan sih? Apakah sebelum Allahu Akbar atau pas ketika kita ingin takbir sholli sholatul subhi rakaatain Allahu Akbar? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kapankah niat itu dilaksanakan. Ya Pak, kapankah niat itu dilaksanakan? Maka di sini selain Imam Syafi'i, selain mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya niat itu dilaksanakan sebelum takbiratul ihram. Tetapi mazhab Syafi'i menyatakan niat itu dilafazkan atau dilaksanakan berdekatan dengan takbiratul ihram. Artinya bersanding dia antara niat dan takbiratul ihram itu sangat-sangat dekat jaraknya menurut mazhab Syafi'i. Sekali lagi Pak, kalau kita mau melafazkan niat, tafadhal, dapat pahala sunnah. Tetapi kalau kita sudah berniat dan tidak melafazkannya, sholat kita sah. Kenapa? Karena rukunnya kita tegakkan. Yang kedua Pak, sunnah hayat dalam mazhab Syafi'i adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ini sudah kita bahas. Ya Pak. Adapun ucapan takbiratul ihram Allahu Akbar itu yang rukun. Akan tapi mengangkat kedua tangan itu sunnah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita datang sholat, hendak sholat Allahu Akbar, kemudian langsung bersedekap tanpa mengangkat tangan, sah sholat kita. Kenapa? Karena yang rukunnya adalah ucapan takbir. Adapun mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Itu bisa kita pahami. Akan tapi mana yang kita laksanakan, silakan untuk mengamalkan sunnah. Toh tidak ada ruginya, malah pahala yang kita dapatkan. Bisa Pak ya? Yang rukunnya mana? Mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar itu rukun. Tetapi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu adalah sunnah hayat. Kalau kita tidak melaksanakannya, sah sholat kita. Yang penting kita melaksanakan rukunnya, takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita ulang sedikit ya. Lalu bagaimana mengangkat kedua tangan ini? Maka di sini banyak hadis-hadis yang menyatakan letak posisi kedua tangan ketika takbiratul ihram. Pertama itu hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-shalah rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, membuka salat, rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Ya Pak, posisi yang pertama Allahu Akbar, sejajar dengan bahu. Yang kedua, kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi. Yang kedua, hadis dari Imam Muslim, hadis ditakhrij oleh Imam Muslim dari Malik bin Huwairith. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir, maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta yuhadi bihima udhunayhi, sehingga sejajar dengan daun telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya.
Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu Pak. Sunnah Pak ya. Allahu Akbar sejajar dengan bahu atau dengan daun telinga. Itu sunnah yang kedua. Melafazkan niat, kemudian mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah yang ketiga, ini juga kita sudah bahas, makanya sedikit cepat ya. Tidak perlu berlama-lama karena pembahasannya sudah sangat panjang pada pertemuan sebelumnya. Sunnah yang ketiga adalah bersedekap, meletakkan kedua tangan di atas, meletakkan kedua tangan. Ya Pak, ini juga sudah pernah kita bahas. Jadi ini sunnah Bapak Ibu. Niat usolli salatal fajri, usolli salatal subhi sampai akhir. Kemudian Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Kemudian sunnah selanjutnya adalah bersedekap. Ya Pak ya, namanya bersedekap. Di mana posisi bersedekap ini? Tiga. Dalam hadisnya dijelaskan, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu yang pertama. Ala sadrihi, di atas dada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah kita bahas juga. Bersedekap itu ada tiga. Pertama, posisinya dulu Pak ya. Tangan kanan berada di atas tangan kiri. Jangan kebalik. Tangan kiri, kemudian letakkan tangan kanan di atasnya. Posisi selanjutnya, di manakah telapak tangan kanan ini? Maka ada tiga. Pertama, ala zahril kaffil yusra, di atas punggung telapak tangan yang kiri. Seperti ini Bu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala rosghi, di atas pergelangan tangan. Pergelangan tangan dua-duanya ketemu. Kalau tadi kan pertama seperti ini. Ya Pak ya. Nah, maka yang kedua bertemu dua pergelangan tangan. Dan yang ketiga di atas siku, agak dimasukkan ke dalam. Tiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertanyaannya, salah satu atau ketiga-tiganya? Salah satu saja Pak. Jangan pula tiga-tiga diamalkan. Allahu Akbar. Nah, satu saja. Boleh seperti ini, boleh kedua pergelangan atau di atas siku bertemu seperti ini, agak masuk ke dalam. Bisa Pak ya? Lalu di mana letaknya? Maka kalau Imam Syafi'i itu ala sadrihi. Ala sadri itu di atas dada, bukan di atas dada sini. Artinya kalau kaidah bahasa Arab itu biasanya menyebutkan sebagian makna menyeluruh, atau ada makna sadr dalam bahasa Arab itu makna khusus. Maka di sini berbeda pendapat, tapi kita mengambil mazhab Imam Syafi'i saja. Letaknya itu di atas pusar, di bawah dada. Ya Pak? Di atas pusar, di bawah dada. Ini dada, ini pusar, maka di antara pusar dan dada menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun di bawah pusar ada, tapi itu mazhab selain mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak perlu berpanjang lebar karena fokus kita adalah mazhab Syafi'i. Oke Pak? Melafazkan niat, mengangkat kedua tangan, posisinya dua, kemudian bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun telapak tangan tiga posisi, bisa di atas ini punggung telapak tangan kiri, atau bertemu dua pergelangan, atau di atas apa namanya sa'id ini, hampir mengarah kepada siku. Wallahu a'lam bissawab. Dan seluruhnya ada dalil-dalil. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya Bapak Ibu, sunnah selanjutnya adalah pandangan ke tempat sujud. Pandangan
ke tempat sujud. Ini sunnah hayat selanjutnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah lam yanzur illa ila maudhi'i sujudihi. Hadis ditakhrij oleh Imam Baihaqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memulai atau membuka salat lam yanzur illa ila maudhi'i sujudihi. Rasul tidak melihat kecuali memandang ke arah tempat sujudnya. Ya Pak, ini hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat lam yanzur illa ila maudhi'i sujudihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kecuali ke arah tempat sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu al-Baihaqi. Sanadnya hasan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah hayat selanjutnya adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Kalau kita kenal dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selanjutnya Pak, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh sampai akhir, maka ini hukumnya adalah sunnah hayat. Kalau tak dilakukan tak jadi masalah. Kalau dilakukan kita mendapatkan pahala sunnah. Lalu bagaimana bacaan doa iftitah? Banyak versinya dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu. An Ali yang sering kita baca dari hadis Ali radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama lis-shalah. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk melaksanakan salat, qala wajjahtu wajhiya, maka Rasul membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Rawahu Muslim. Ini yang kita baca Pak sering Pak ya. Allahu Akbar kabir terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi, maka ini ada hadisnya, silakan untuk diamalkan. Hadisnya ditakhrij oleh Imam Muslim dari Ali ibni Abi Thalib. Ali matannya apa? Sanadnya adalah Ali ibni Abi Thalib. Jadi apa yang kita amalkan selama ini itu sudah benar, sudah ada hadisnya. Memang ada hadis yang menyatakan doa iftitah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada enggak bacaan doa iftitah yang lain? Ada. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Ini Allahumma ba'id. Kalau yang pertama tadi Allahu Akbar kabira. Kemudian yang kedua Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Mau mana silahkan. Keduanya adalah benar dan keduanya merupakan sunnah hayat dalam mazhab Imam Syafi'i. Membaca doa iftitah. Udah berapa Pak? Pertama tadi melafazkan niat. Kemudian yang kedua mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ketiga bersedekah. Kemudian yang keempat adalah membaca doa melihat memandang ke arah sujud. Dan yang kelima membaca doa iftitah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah untuk membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Ini kan sudah sunnah nih, sunnah sesuai urutan. Niat Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Maka sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan untuk ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Itu yang pendek. Yang panjangnya ada juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi mana silahkan Pak. Dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis Abi Sa'id hadza gharib lafz Abu Dawud, fa idza qara'atal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah dalam Al-Qur'an. Apabila kita hendak membaca Al-Qur'an, maka itu membaca Al-Qur'an, apalagi ketika sholat. Kenapa? Karena sangat sering Pak ya, ketika sholat itu setan merebut kekhusyuan kita. Betul Pak ya? Ustaz, bukannya setan itu takut sama ayat Allah? Betul. Tapi di sisi lain juga apa? Setan itu bertugas untuk menguji, untuk mengganggu. Maka ada namanya waswasah ya, waswas ketika sholat. Di awal-awal khusyuk kita, khusyuk, akan tapi di tengah-tengah sholat ada yang teringat gitu, oh tadi masak air, atau tadi air sanyo di rumah kayaknya belum dimatikan gitu kan, oh anak belum dijemput, banyaklah. Nah maka disunahkan di awal untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Selanjutnya azan Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah membaca ta'awuz, ngapain Pak? Membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah kita tidak perlu bahas karena Al-Fatihah adalah rukun, sudah lewat kajiannya. Maka selanjutnya adalah membaca takmin. Apa itu membaca takmin Pak? Amin. Waladdallin. Amin. Ini juga sunnah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Kalau imam amin, mengucapkan amin, maka ucapkanlah juga amin. Fali annahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaika ghafarallahu liman lahu ma taqaddama min dzambi. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Sebab siapa yang takminnya berbarengan dengan takminnya para malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pula keutamaannya Pak. Kalau kita mengucapkan amin dan ketika itu malaikat juga berbarengan mengucapkan amin, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, maka disunnahkanlah untuk mengaminkan bacaan imam pada surat Al-Fatihah. Jangan pula diaminkan juga surat selanjutnya, Al-Fatihah saja cukup diaminkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah hayat selanjutnya adalah membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Itu sunnah. Sunnah Pak ya. Artinya kalau kita tidak membaca surat pendek atau surat setelah Al-Fatihah tidak menjadi masalah. Akan tapi kita tidak mendapatkan keutamaan atau pahala sunnah. Ternyata sunnah Pak. Kesunahan ini dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Rakaat pertama, rakaat kedua. Dan hanya berlaku bagi imam dan orang yang sholatnya sendirian. Hadisnya apa? Hadisnya sangat panjang, kita bacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn awwalayn bi Fatihatil kitab wa suratan fi kulli rak'atin wa kana yaqra'u fi ar-rak'atayn al-akhiratayn bi Fatihatil kitab. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur pada dua rakaat pertama beliau membaca Fatihah dan membaca
surat pendek atau surat setelah Al-Fatihah. Wa kana yaqra'u fi rak'atayn al-akhiratayn bi Fatihatil Kitab. Hadis ini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur. Ini pertanyaan-tanya, salat zuhur gimana tahu sahabat bahwasanya Rasul membaca Al-Fatihah? Jadi hadis ini diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 4 rakaat. Pada 2 rakaat pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan membaca surat atau ayat selain Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan pada 2 rakaat terakhir, yakni rakaat ketiga dan rakaat keempat, Rasul yaqra bi Fatihatil Kitab. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah saja sebagaimana yang kita amalkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertanya, Ustaz, zuhur kan apa? Sir. Tak didengar oleh para sahabat bacaannya. Bagaimana bisa diketahui bahwasanya Rasul itu membaca Al-Fatihah dan membaca surat? Maka di hadis yang lain nanti kita akan bacakan, para sahabat melihat, mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membaca Al-Fatihah dan membaca surat dengan gerakan rahang beliau. Dengan gerakan rahang lihya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun tidak jahar akan tapi bisa dilihat dengan gerakan rahang. Ada hadisnya, Pak. Nanti kita bahas masalah itu. Maka ini, Pak, membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, khususnya pada rakaat pertama ya Bu, dan pada rakaat kedua. Sunnah hayat selanjutnya adalah takbir intiqal. Takbir intiqal. Apa itu, Pak? Takbir intiqal. Kalau di awal tadi namanya takbir ihram, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan kegiatan kecuali gerakan salat, maka sunnahnya yang lain adalah takbir intiqal, mengucapkan Allahu Akbar untuk pindah dari satu gerakan salat menuju gerakan yang lain. Ini namanya takbiratul intiqal. Intiqal itu artinya pindah, Pak. Contoh, dari berdiri kita mau ruku, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dari ruku kita mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dari i'tidal ketika kita mau sujud, Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqal, takbir untuk pindah gerakan. Maka itu juga hukumnya sunnah. Dalilnya ada, Pak, sangat panjang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, Rasul berdiri hendak melaksanakan salat, yukabbir, takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Tsumma yukabbiru hina yarka'. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan Allahu Akbar ketika ruku. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rasul membaca sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal. Tsumma yaqulu wa huwa qa'iman rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Dan ketika hendak sujud juga mengucapkan takbir. Ini namanya takbir intiqal. Baik. Sunnah selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca dengan jahar dan sir, israr. Membaca jahar dan israr. Apa itu jahar? Jelas. Membaca dengan kuat, dengan mengeluarkan suara, itu jahar. Apa itu sir, israr? Membaca
bacaan solat tetapi tidak kedengaran suaranya, berbisik-bisik seperti itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Maka di sini bagaimana? Ini perlu kita pahami Pak. Ketika solat berjamaah, dan solat itu merupakan waktu dijaharkannya bacaan solat, maka disunnahkan untuk dijaharkan. Solat apa saja Pak yang jahar? Subuh, maghrib, isya, ya Pak ya. Subuh, maghrib, isya, ini jahar. Maka kita juga jahar. Baik ketika itu kita melaksanakan solat secara jamaah maupun kita melaksanakan solat dalam keadaan munfarid atau solat sendiri. Jadi jangan heran Pak, jangan kita salahkan. Ada orang kita lihat dia solatnya sendiri, solat maghrib misalnya tak berjamaah, solat maghrib dia, tetapi bacaannya dijaharkan, maka itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia sendiri, tidak berjamaah, maka itu dibenarkan dan itu juga disunnahkan. Bisa Pak ya? Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulannya ketika sholat itu sholat jahar, maka disunnahkan untuk menjaharkan bacaan, baik ia laksanakan sholat secara berjamaah maupun ketika itu ia melaksanakan sholat dalam keadaan sendiri, tidak menjadi masalah untuk dijaharkan. Dalilnya apa Pak? Dalilnya itu adapun sholat zuhur dan sholat asar itu disirkan. Dalilnya apa? Dalil yang kita sudah sebutkan tadi. Rasul sholat zuhur dan membaca Al-Fatihah dan surat. Dari mana? Dari mana para sahabat tahu? Ini Khabbab radhiyallahu an, qad sa'alahu sa'il, akana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal 'asr? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan salat ketika salat asar dan salat zuhur? Qala na'am. Maka Khabbab menyatakan, "Na'am, ya." Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalik. Bagaimana bisa tahu bahwasanya Rasul itu membaca bacaan salat, padahal bacaan itu adalah bacaan yang sir? Maka Khabbab menyatakan bittirabi lihyatihi, dengan gerakan jenggotnya atau gerakan rahangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bergerak. Maka ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat kalau kita baca bacaan sholat dalam hati? Dalam hati, diam saja. Gimana Pak? Ya Pak, baca sholat diam aja, baca tapi dalam hati. Dengar Pak? Nggak dengar Pak ya, karena dalam hati kan. Bagaimana itu Pak? Maka untuk babnya kehati-hatian Pak ya, apalagi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun, maka hendaknya kita menyontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sholatnya bacaannya sir, beliau tetap tetap menggerakkan rahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak, itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sholat dan bacaannya itu waktunya sir, maka silakan gerakan apa? Sir itu bukan berarti diam. Ya Pak, sir itu bukan berarti diam seribu bahasa, tidak. Silakan untuk membaca bacaan sholat dan gerakan gerakan rahangnya. Itu Pak ya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita bahas ini mencontohkan seperti itu. Salat zuhur waktunya sir, para sahabat mengetahui Rasul membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Dan ditanya, apakah Rasul membaca bacaan salat ketika salat zuhur dan asar? Maka jawaban Khabbab, iya. Dari mana tahu? Bima kuntum ta'rifuna dzalik.
bittirabi lihyatihi, dengan gerakan janggutnya atau gerakan rahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Selesai Pak. Ya. Udah berapa berarti? Kita urutkan Pak ya. Melafazkan niat, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, bersedekah, memandang ke arah sujud, membaca iftitah, membaca ta'awuz, apalagi tadi Pak, membaca surat mengaminkan, membaca surat pendek, takbir intiqal, ya Pak, takbir intiqal, kemudian membaca dengan jahar dan sir. Ada 10 sunnah yang kita bahas pada malam hari ini. Karena keterbatasan waktu, insya Allah bersambung untuk pertemuan selanjutnya. Apakah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan atau kita bahas fikih puasa? Nantilah kita diskusikan lagi. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum selesai Pak. Kalau masih ada pertanyaan simpan dulu. Bagaimana dengan mengangkat telunjuk? Gerakannya gimana? Gini-gini atau gini-gini atau gimana? Bagaimana posisi telunjuk? Posisi telunjuk saja panjang Pak ceritanya. Ya. Apakah seperti ini atau seperti ini atau seperti ini? Ya. Yang jelas tidak seperti ini. Ini salah. Ya. Maka itu juga sunnah hayat, itu insya Allah kita akan bahas pembahasan selanjutnya. Masih banyak sunnah hayat, akan tapi karena keterbatasan waktu, insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Mohon maaf atas segala kekhilafan, semoga bermanfaat dan mampu memperbaiki amalan-amalan ibadah kita semua, terutama ibadah sholat, karena sholat adalah interaksi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an